Halo, selamat siang, sore, ataupun malam. Bagi para dosen yang menguji dan melihat hasil portofolio saya di tugas enrichment ini. Oke, izinkan saya untuk berbagi layar untuk tugas yang akan saya presentasikan ini. Oke, di sini di tugas enrichment ini saya akan melampirkan sedikit tentang bisnis yang akan saya gunakan di enrichment ini. Ya, di sini akan menjelaskan tentang di bidang peternakan, di bidang peternakan dengan nama Indomaret Jaya Farm. Indomaret Jaya Farm sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang ayam petelur, juga perkembangan ayam petelur dari kecil sampai hingga besar. Dan ini berlokasi di daerah utara Pulau Jawa, bertempat di daerah Lamongan, dan juga di perusahaan Indomaret Jaya ini m- mendukung untuk prinsip keberlanjutan. Ya, seperti banyak dari kotoran hewan ayam petelur ini dijadikan pupuk kompos, dan yang akan datang juga kita akan memproses dari kotoran ayam tersebut menjadi pakan ikan, dan juga ya kita akan meneruskan ke berbagai bidang yang memang bisa didaur ulang lah, gimana bagusnya untuk masyarakat. Oke, kita lanjutkan kembali di visi dan misi dari perusahaan. Visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan unggulan dalam industri peternakan ayam petelur yang berkelanjutan, inovatif, dan ramah lingkungan. Seperti yang saya jelaskan tadi, berkelanjutan, yaitu ya kita bisa bermanfaat bagi orang lain juga, memproses kotoran yang dihasilkan dari ayam petelur ini bisa untuk dijadikan pupuk kompos dan ya pakan ikan tadi. Dan kita inovatif, kita bisa ya menemukan menemukan hal-hal baru yang bisa kita upgrade dan kita bisa modernkan lah untuk masa depan dari kandang ayam tersebut. Dan misinya yang pertama, mengimplementasikan teknologi dan praktik modern dalam usaha peternakan ayam petelur. Yang kedua, mengembangkan sistem pemberian pakan yang efektif dan ekonomis. Dan yang ketiga, mengolah limbah kotoran ayam menjadi pupuk kompos yang berkualitas tinggi. Nah, setelah kita menjelaskan tentang visi misi juga dengan deskripsi perusahaan, kita akan melangkah ke target market. Yang pertama, target market kita adalah pasar induk kabupaten kota yang kita akan fokuskan di situ. Karena apa? Di dalam pasar induk ini kebutuhan sangat besar. Karena kami sebagai peternakan ayam petelur yang sudah berskala besar, jadi kita masuknya ke pasar induk, tengkulak maupun bakul yang ada di pasar induk. Jadi kita targetnya bukan di end user, tapi kita mainnya di
B2B. Karena ketika kita akan melakukan target market di end user, di customer terakhir, rumah di ibu rumah tangga, nanti akan eh, mengganggu perputaran ekonomi di dalam pasar induk tersebut. Dan yang kedua, kita menggunakan target market instansi pemerintah. Maksudnya gimana kok instansi pemerintah? Ya karena eh, di dalam di beberapa tahun terakhir instansi pemerintah itu gemar, ya sering lah untuk membagikan sembako, menggunakan bantuan sosial itu eh, menggunakan telur sebagai bahan pokok tersebut. Nah, karena kenapa kita kok mengincar di instansi pemerintah? Ya karena harga di instansi pemerintah akan lebih tinggi lah daripada pasar-pasar induk yang memang kita notabene pasar-pasar sehari-hari yang kita bisa supply tiap hari. Kalau instansi pemerintah kan ada di ya waktu-waktu tertentu saja. Dan yang terakhir kita akan ke catering. Jadi kita akan menyerang catering-catering yang lumayan besar di beberapa kota dan kabupaten untuk ya bekerja sama dalam bidang suplai ayam petelur gitu aja. Nah, ini hasil peternakan, di hasil dan dari tadi ke target market dan semuanya kita sekarang di hasil peternakan. Nah, yang pertama di sini kan ada ayam petelur, telurnya ya pastilah nama juga ayam petelur. Dan yang kedua ini ada daging ayam. Ya karena nanti setelah ayam tersebut berhenti produksi atau sudah tidak bertelur, itu kita bisa jual dengan eh, ayam daging biasa. Jadi banyak yang digunakan untuk soto ayam atau kari itu kebanyakan dari ayam-ayam petelur yang sudah tidak bisa bertelur. Dan yang ketiga ini adalah pupuk kompos. Pupuk kompos ini bisa bertujuan untuk bisa untuk pertanian dan untuk bisa ya bermanfaat kepada masyarakat sekitar lah. Nah, setelah dari itu semua, kita akan berbicara tentang penghasilan. Nah, untuk ayam sekarang yang memang saya kelola ini di 40.000 ekor dan kisaran penghasilan kisaran ya di sekitar 200 ke atas. Tapi ya itu 200 juta ke atas, tapi untuk ke bawah juga bisa karena akan ditentukan oleh fluktuatif supply demand juga eh, kualitas yang kita berikan kepada konsumen. Jadi ya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jikalaupun ada kurang materi maupun kurang dari slide yang saya tampilkan, saya mohon maaf. Selamat siang, sore, ataupun malam. Dan terima kasih setelah menyimak presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.